risol sambil main Tetris. Aso ini ngobrol bareng aktris. Selamat datang kembali di Pacin Kau Audiovisual. Hari ini dipandu oleh saya Liu Ciking. Dan saya Rong Xiang Yuan. Kayak bohong nama lu dah. Beneran. Chinese food di Jakbar ada. Rumah makan. Rumah makan. Chinese food lu siapa? Liu Ciking penari balet kakek-kakek. Ya, udah tua masih nari lu. Ya boleh kan. Boleh. Dan hari ini kita kedatangan Cassandra Lee. Cassandra Lee. Cassandra Lee dipanggil apa enaknya? Casey boleh. Casey. Datang gak sendiri? Sama? Bawa anak 2. Ya. Ngeri banget. Tapi sebelum kita membahas ini kita tanya-tanya dulu. Bener. Ini kan perkenalan kan. Namanya Pacinko ini Pacinko kan singkatan dari pasukan Cina Kocak. Jadi memang ini kita plesetan dari pasukan Cina Kota. Dulu ada sebuah gangster ternama lah. Namanya Pacinko, pasukan Cina Kota di daerah Jakarta Pusat dan sekitarnya. Oh iya. Itu real. Makanya ini biar tahu nih. Iya. Oke. Kita plesetin jadi pasukan Cina Kocak. Betul. Intinya kita sih akan ketemu dengan teman-teman yang ada keturunan Cinanya untuk kenalan, untuk belajar hal baru yang kita nggak tahu. Benar. Background story-nya adalah si Erwin ini adalah orang yang setengah ngerti Cina. Saya 0. Saya hanya dapat sipit aja. Secara kulit sudah cukup hitam dibanding Erwin. Kotor jauh. tangannya tuh. Bukan, ini tato namanya Mas, bukan kotor. Namanya tato. Makanya ngobrol sama Cassandra Lee. Bener. Pertanyaan pertama gue adalah yang tadi gue tanyakan sebelum kita nyala kamera. Apa tuh? Gue dapat fakta menarik soal marga Lee-nya ini. Ternyata marga Lee yang dipakai di Cassandra Lee ini justru bukan marga dari Cina ya? Bukan. Dari Inggris sebenarnya. Ada ya orang Inggris punya marga ya? Makanya. Banyak Apa? kok. Biasanya Banyak. marga Inggris apa? Selain kan Lee. kalau Lee kan kayaknya Cina banget. Kalau Inggris biasanya apa? Biasanya kan Smith. Oh, Gitu-gitu kan. Itu marga Smith. Iya, itu marga. Oh gitu. Rokok di warung Madura tuh. Iya betul. Ada kan. Habib Bahar. Bener. Bin Smith. Habib Smith. Oh Smith tuh marga ya masuknya ya? Kayak gitu-gitu Apalagi? biasanya. Kalau misalnya punyanya, aku kan marga itu dari grandpa aku kan, terus turun ke papa ngambil. Grandpa tuh kakek ya? Tahu aja. Opa. Gak setolol itu kali. Jadi kalau misalnya yang dari maiden name-nya grandma aku, dia marganya Bass. BASS. Gitar bass gitu. Bass. Oh gitu. Gitu. Oh menarik juga ya. Tapi gimana kok Lee bisa jadi marga British? Jadi biasanya kalau dulu Inggris kan udah tua banget ya negaranya gitu. Jadi biasanya mereka ngambil marga tuh dari pekerjaan kayak profesi pada saat itu gitu. Kalau misalnya Lee kan dia dari pertanian gitu. Oke. Terus kalau misalnya Bass kalau nggak salah itu dari kayak fishing gitu. Soalnya Inggris kan dia lumayan unggul ya kalau misalnya yang laut. Iya kelautan gitu lah kan. ya. Oh makanya ada game apa best gitu di PS1 tuh dulu tentang mancing. Jadi masuk akal tuh kalau diambil. Soalnya ikan kan Bass Iya betul. juga. Fishing all best bener. PS1 tuh PlayStation 1 bener. Oh dari situ marga Inggris. Dari Lee itu pertanian. Petani. Berarti kakek petani atau udah dari. Kayaknya udah buyut udah atas-atasnya gitu sih. lagi. Berarti kakek memang asli dari British. Yes, kakek asli Welsh British. Terus akhirnya papa ya British. Kalau mama Chinese Malang. Berarti maksudnya Chinese Malang tuh full Chinese dua-duanya. Full Cina maksudnya kakek neneknya dari opa oma dari mama itu Cina atau Cina dan Malang campuran? Menurut aku sih full Chinese ya. Soalnya opa sama oma aku juga Full Chinese gitu. Ini mah kalau ditanya nama Cina mah pasti udah gak punya sih. Iya. Ada nama Cina? Pasti gak ada sih. Pasti gak ada sih. Orang Lee-nya aja Lee British. Bukan Lee Cina. Iya. Tapi Paling, ternyata ada irisannya. Benar. Tetap ada irisannya. Dan secara look gue kaget ternyata dia Cina. Padahal kayak anjing lebih ke kayak. Kalau rambutnya hitam biasanya kelihatan. Iya. Enggak, gue kan ya Cassandra Lee kan tahu lah di beberapa kali kan sering lihat lah. Terus benar.
Makanya gue, tapi kok mukanya ini banget, bule banget. Campuran kali ya gitu. Mungkin. Cari-cari, oh ternyata bener. Cina malah. Tapi Ada emang- dari ibu, dari mama. Biasanya kalau kumpul keluarga besar gitu atau sama kayak keluarga dari suami aku gitu kan keluarga suami aku lumayan yang Chinese juga. Iya, gitu. gue lihat sih foto suami lu, ini Cina banget sih. Iya. Iya. Tapi ya itu biasanya kalau misalnya kumpul-kumpul gitu yang emang bukan kerabat dekat gitu. Biasanya emang pada suka bingung Iya, gitu. iya, iya. Kayak oh kamu ada Chinese-nya. Oh iya. Ya, tak kira bule gitu, bule tulen Iya, gitu. iya. Tapi tradisi gitu masih ngejalanin kayak atau Imlek atau tradisi Chinese lainnya. Imlek sih biasanya. Imlek setiap Imlek tahun masih kita rayain. Masih ngumpul. Masih ngumpul. Di rumah biasanya? Maksudnya kan Suami bisa ke aku. rumah opa. Oh karena suami masih lebih ini ya. Ya mereka sih budaya Chinese-nya memang masih kental banget. Kalau aku kan mungkin sudah dilarutkan sama kebulean dari papa ya. Oh. Gitu. Tapi ya kalau misalnya aku sama keluarga aku yang dari mama ya biasanya kita ngumpul di kayak restoran gitu-gitu. Makan-makan. Gitu. Ulang tahun masih makan mie goreng nggak? Kalau aku sih enggak, aku nggak pernah. Oh, udah enggak ya? Aku nggak pernah malah Kak. Oh. Aku nggak pernah. Yang mie ulang tahun Iya. kan, nggak boleh putus Nggak boleh kan. putus, pakai telur rebus merah. Nah, kayaknya suami aku yang pernah sih. Oh suami masih. tapi cuman menjalani Imleknya aja. Imleknya Maksudnya aja, kayak berarti. kemarin tuh ada hari bacang tahu? Nggak tahu. Hari hantu? Nggak tahu. Hari hantu maksudnya hantu. Hantu. Festival hantu. mistis. Jadi di hari itu katanya Pintu pintu apa ya? bukan akhirat sih kayak dunia arwah gitu loh. Kayak Iya. koko. Oh. Film Koko. Jadi kebuka arwah-arwah. pada turun. Kita Kita sembahyang. kasih makan seserahan gitu. Jadi itu biasanya ini keluarga apa namanya sih keluarga leluhur. Kayak koko persis sebenarnya kan. Aku baru tahu lagi. Pernah Iya. nonton koko kan? Pernah, Ya kan, dia kan pernah. ada satu hari di mana si arwah-arwah itu ketemu Kalau lagi. misalnya di Meksiko kan biasanya Cinco de Mayo kan. Ya. Berarti hari hantu. Kayak gitulah. Kayak gitu. Kurang lebihnya. Tapi itu di Indonesia dirayain. Kak. Untuk beberapa yang masih yang Cinanya masih cukup kental sih. Lu masih nggak Win? Masih. Erwin tuh masih. Masih ngelayain keluarga saya. Oh oke. Masih. Tapi kalau misalnya di kita kan kita pasti di Indonesia nggak ada Festival perayaannya nggak ada, kan. nggak ada. Mungkin kayak di Pontianak mungkin masih. Iya. Pokoknya Tapi masih kalau lebih. di mainland pasti ada. Ya, Iya, setahu kita sih gitu. Maksudnya itu tradisi lah. Tradisi yang masih dijalanin. Kayak hari bacang tuh makan bacang kita. Mama aku Iya. suka banget sama bacang sih. Iya. Ya banyak sih. Iya, yang suka makanya. sama bacang. Makanya bacang enak banget sih memang. Yang ketan, saya suka yang ketan. Tapi katanya memang bacang yang bener tuh ketan ya, bukan beras ya Win? Iya, beras Iya. ketan. Iya, maksudnya beras tuh kayaknya udah bikinan sini. Iya, kalau Asli- beras jadi kayak lontong jadi. Iya, Iya. aslinya kan ketan Harusnya kan, harusnya ketan. bacang kan. Harusnya Iya, ketan. Menarik, benar. Berarti masa kecil lu lebih banyak dihabisin di Indo atau? Iya, lahir di mana berarti? Aku lahir di Indonesia. Uh-huh. Di Tangerang sampai aku umur 5 tahun. Terus umur 5 tahun baru pindah ke Amrik. Oh. Loh, malah di Amrik ya? Terus di Amrik ya 3 tahun baru pindah ke sini lagi pas umur 8 tahun gitu. Oh. Masih punya saudara nggak di Amrik. Inggris? Enggak kan? Di British Inggris kan? banyak. Di Inggris Inggrisnya di banyak. mana? Dekat Birmingham. Di ini? Kalau tahu nggak? Birmingham. Oh. Dekat Birmingham gitu. Terus kalau di Amrik ada juga keluarga di sana. Gitu. Banyak keluarga lu di mana-mana ya? Banyak ya. Boleh. Boleh sih. Di luar negeri. Mencar. Mencar. Oh. Kalau di sini kangen kampung nggak mau nyoba ke ini ke Kediri. Ya. Ada kampung Inggris. Ada kampung Inggris di Kediri. Tapi kan isinya kita-kita yang mau belajar. anjir. Bukan teman-temannya dia. Tapi kan disebutnya kampung Inggris. Bener, kampung kampung Melayu Inggris. juga kan isinya orang Melayu. Iya bener, awalnya tuh gitu. Benar. Bener, Bisa. sejarah. Oh berarti dari 8 tahun itu sampai gede di Indonesia. Iya. Ingat Dari nggak 8. kehidupan di Amerika? Ingat. Oh. Kok bisa ya punya ingetan ya? Maksudnya kita kan kadang-kadang kalau Aku manusia, Kak. Bukan, maksudnya Kayak aneh pertanyaan lu kayak nuduh. Kok bisa inget sih lu gitu. enggak. Lu ingetan masa terkecil lu kapan dah? Gue tanya. 5-6 tahun masih keinget dikit-dikit. Oh iya 5-6 tahun iya sih. Iya. Tapi maksudnya ketika umur 3 tahun gitu-gitu kan.
Kalau 3 sih aku cuma ada beberapa sih Kak. Karena yang mungkin yang kayak dianggap sama anak kecil traumatis Oh gitu iya, jadi kali nempel ya. Iya, Iya, jadi iya, nempel bekas, gitu. benar. Tapi kalau misalnya pas di Amrik sih aku udah 5 tahun sih, udah SD. 5 tahun. Enggak, 5 tahun mah belum SD TK. ya. Belum. Berarti sempat sekolah di Amerika? Iya, selama 3 tahun. Oh. Emang seru sih. SD di sana. Berarti pindah ke sini. SD di sana udah makan gratis ya katanya? Woi, Iya. Lah bener. emang iya. Lah, lu gak pernah nonton film-film Amerika Gua sih. kaget arah lu mau ke situ. Enggak bener, jadi kalau di nggak ada hubungannya dengan politik ini. Gue nggak Oke. ngomongin kebijakan-kebijakan Iya, sekarang. iya, Maksudnya iya. kalau di sana tuh kan yang kita lihat di TV kan atau di film. Benar tapi. Jam makan siang tuh terus kita pada ngantri. Oh, bawa nampak. Iya, Tapi terus emang makanannya emang enak-enak sih, emang kayak pizza. Terus kayak dapet hamburger. tapi Gitu-gitu tapi sih. maksudnya lengkap gitu. Maksudnya Lengkap. ada buahnya. Ada Ada susu. buah-buahan, ada dessert kayak misalnya fla atau apa Oh. gitu. Terus ada makanan utamanya, Iya, iya. main course-nya, ada minuman, gitu-gitu sih. Oh berarti kalau dibilang makanan bergizi gratis bener tuh bergizi dan gratis di sana ya. Kalau bergizinya Ais. mungkin nggak tahu ya, Kak. Karena pizza, hamburger. Iya. Tapi kan ya ada buahnya. Seimbang lah. Oke. Siapalah nama kepala sekolahnya? Enggak usah. Enggak usah Mas. Enggak penting juga di obrolan ini Ya, kita tahu mending kepala itu sekolah aja diobrolin aja. Lu ngarahinnya ke sana. Tapi di rumah nyokap sudah tidak menjalankan tradisinya juga berarti. Kalau mama sih lebih terlibat sih dalam misalnya ya sama oma aku, sama adik-adiknya gitu, sama kerabat jauh juga kalau misalnya ada yang datang ke Jakarta gitu-gitu. Gua spesifikin deh, Casey. Apa hal paling Cina yang masih ada di rumah lu sekarang? Karena nyokap kan ya Cina gitu. Pasti masih ada dong sentuhan-sentuhan. Patung kucing. Itu terlalu toko. Kalau itu terlalu toko patung kucing yang gini. Patung Jackie Chan. Enggak. Enggak ada juga. Itu kayaknya lebih ke aku sih kalau nyimpen kayak gitu-gitu. Oh lu senang Jackie Chan? Siapa sih yang gak senang sama Iya Jackie? sih. Oh, Tapi Jackie lu Chan. dengerin Jackie Chan nyanyi nggak? Jujur aku baru tahu kemarin banget dikasih tahu sama suami aku. Aku kayak emang Jackie Chan nyanyi? Iya dia nyanyi. Nyanyi Jackie Chan. Ya berarti suami lu adalah golongan-golongannya Erwin. Iya. Banyak albumnya. Albumnya banyak. Oh iya. Iya. emang iya. Jackie Chan itu kalau diundang-undang bukan kungfu, nyanyi. Iya. Oh iya. Konser Iya. tunggal. Konser banyak. tunggal. Berarti dia at the point dia sebenarnya aktor apa penyanyi? Aktor juga, Aktor. penyanyi juga. Iya, Serakah biasanya aja. Iya. Stuntman juga gitu. Multi talented. Itu bahasa halusnya. Sama Ngelawak juga. Ngelawak juga benar. Haji Mumpung. Enggak haji mumpung. Enggak haji, Apa yang ada aja. emang punya kemampuan dia. Bener. Palu gada. Tapi suami lu dengerin Jackie Chan nyanyi? Enggak sih. Enggak, dia cuma Tapi tahu pernah doang. kayak Oh. Dia cuma tahu lewat doang. gitu. Kalau Erwin dengerin Masih iya. dengerin. di mobil. Enak lagu-lagunya. Gimana yang ngomong ya? Gimana Ya yang gimana orang pertanyaan wajar dong. ngomong? Ya. Kalau gue sih sejujurnya kalau dibilang enak, ya sosok lah, lebih enak lihat dia berantem sih. Enak-enak, tapi ada beberapa yang mungkin familiar sering didengar itu yang enak. Ada beberapa lagu barunya yang kayak nggak pernah dengar gitu ya, tapi ya dengerin aja. Enggak, tapi gini, jujur nih gue pengen nanya sama lo. Apa? Misalkan ada teman, Hmm. Casey, gue punya 2 tiket gratis, temenin gue yuk ke konser Jackie Chan. Mau nggak lo? Mau. Wow, Lebih ke gara-gara penasaran, Penasaran, sih. kan? Lebih gara-gara penasaran, bukan gara-gara excitednya sih. Jackie Chan konser, ngapain ya? Lebih ke skeptis sih kayaknya kalau Iya, belum tahu. karena belum tahu kan. Iya anjir. Ya bener, gue juga kalau mau datang dikasih sih emang lebih ke pengen ngapain sih nih orang gitu. Berantem Epsa aja tahu lah. Tapi. Kenapa? Epsa tahu. Yang F4, F4. oh nggak tahu. Meteor Garden. Meteor Garden. Oh maksudnya serial. Iya, iya. Kalau itu tahu tapi nggak pernah Nggak nonton. ngikutin. Oh. Sorry lu angkatan berapa sih berarti? Aku 2001. Oh, Gen Z hitungannya ya? Emang Gen Z ya? Oh Gen Z bener. Iya, Gen Iya Z. kan Gen Z itu. Oh 2001. Iyalah beda lah Meteor Garden. Iya. Udah nggak zamannya. Iya udah lewat. Mungkin kalau tahu terpapar ya tahu, tapi nggak yang ngikutin pasti. Kayaknya zaman-zaman dia TK SD deh baru. Iya kan 2000. Iya Meteor Garden 2000-an ya? 2000-an awal Iya, iya, pokoknya. iya, iya. Oh. Iya, iya, iya.
Iya sih, cuma kalau misalnya nonton sering sih sekarang kayak dari dulu nonton yang kayak ada aku lupa nama channelnya tapi ada channel khusus biasanya kalau misalnya ikut kayak parabola dulu di TV gitu-gitu. Ada film-film Cina ya. Iya. Oh ya tahu. Celestial Movie. Iya. Celestial Movie channelnya, betul. Itu dulu sering nonton. Iya. Oh gitu. Enggak, lu menikah 2001 oke ya, muda ya. Gen Z bro. Saya belum nih, umur 33 masih tidak bertanggung jawab. Gak apa-apa kak. Istri gue juga Gen Z. Bener, istrinya muda. 2002. 2002. Iya. Emang orang tua istrinya punya utang banyak sama keluarganya. Emang iya. Lo ngomong iya. Harusnya kan lu bantah. Harusnya kan enggak Bar. Kenapa emang iya? Kan gue bercanda. Enggak bang. Gue bercanda. Enggak lah. Iya berarti istri lu seumuran ya sama Casey ya? Iya beda setahun lah. Iya. Berarti baru 22 kan tahun ini? Aku 24 tahun ini. 2001. 2002. Iya 2004 dong. 2002. Kan 2025 dikurang 2001 sisa 24 dong bener. Oh iya. Oh sorry dia gak naik kelas 2 kali. Berarti Bini Oh, lu 2002. Bini lu 23. Iya 23. Oh iya ya Iya. beda naik ke atas. Wajar. Lebih tua aku kak. Iya, Lebih tua aku. beda setahun. Nggak ngerti maaf. Diam. Oh begitu berarti secara kehidupan sebenarnya ya irisan Cinanya udah agak Luntur hilang lah ya. Ya, Oh. lumayan lah. Cuma kalau misalnya kayak nama Chinese gitu kayak mama masih ada. Oh mama masih dapat pasti Mama ya. masih dapat. Suami masih ada nggak? Harusnya masih ada kalau masih Cina banget sih. Harusnya ya. Atau belum pernah nanya? Setahu aku sih nggak ada. Oh. Setahu aku. dia Gitu. Cuma kalau ngumpetin. papanya ada. Ya, kalau orang tua sih harusnya masih ada sih. Masih ada. Orang tua gue juga masih ada, orang tua dia juga masih ada. Mungkin dari nyokapnya mama mungkin kan pasti ada langsung turunan Iya. dari Cina mainland ya mungkin ya. Tapi nyokap maksudnya namanya nama Indonesia atau Oh enggak, mama ya ada yang Indonesia terus ada juga yang Cina. Chinese gitu. kasih tahu Win nama bokap lu Win? Enggak usah langsung Kasih aja tahu. pembahasan yang lain. Enggak, Casey pengen tahu nama bokap lu. Enggak dia enggak nanya, enggak usah. Sehat kayak sih. Soalnya nama bokapnya Erwin sangat tidak Cina. Iya gitu. Tapi itu lebih ke nama Indonesia. Chinese. Enggak, nama Bukan, Indonesia. Nama Indonesia. Oh. Nama Indonesianya sangat tidak Cina. Maksudnya kan kalau orang Cina Indonesia kan mungkin namanya kayak Cahyadi atau Wijaya ada gitu-gitunya. Gitu. Nama bokapnya Erwin tuh sangat tidak Cina. James. Enggak, itu terlalu bule. Itu terlalu bule. Enggak. Jadi Kasih tahu lah. Biar enggak penasaran. Apa? Biar kasih tahu nama bokap lu. Iya, Nanang Abdullah, papa saya. Tuh, biasa kan enggak relate. Enggak, ini Dia tuh kayak enggak percaya. ini serius. Tuh kan. Enggak, aku agak maaf ya kak, maaf. Cuma aku emang lumayan trust issue kalau sama komika gitu. Kalau sama pelawak, aku agak trust issue. Ini beneran. Ada waktunya kita bercanda, ada kita serius. Soalnya beneran, gue pertama kali denger nama bokapnya juga gue nggak percaya Casey. Kayak Ya, gitu. masa sih nama bokap lu itu bener dikasih lihat foto KTP-nya. Lah iya, muka sama nama nggak pantes. Aneh banget. Bohong. Sunario aslinya. Lah berubah. Sunario siapa? Gue pikir itu. Ya ini Ya. trust issue-nya dari sini. Ya. Dan gue baru dapat info bar semalam kan gue bilang ke istri gue, gue besok ngobrol sama Casey nih Casandrali gitu. Ternyata lu girl band ya dulunya ya. Oh iya. Iya. Ditunjukin gue di YouTube ini loh Casey katanya. Wow. Punya. Apa? Gerbangnya apa? Aduh gue lupa namanya. Pokoknya ditunjukin lagunya. Gitu. Banyak kak nama-namanya diganti-ganti terus. Hah? Nama gerbandnya? Diganti-ganti terus. Oh sempet diganti-ganti. Diganti 4 kali. Oh. Apa? Yang paling terakhir apa? Boleh dikasih tahu nggak? Yang paling terakhir apa? Elovi. Elovi. Gue nggak tahu lagi. Sama gue juga nggak tahu makanya kaget gue. Casandrali nyanyi. Yang gitu. orang paling tahu apa? Wings biasanya. Oh Wings. Biasanya pernah Wings. dengar. Pakai Z belakangnya. Pakai S. Oh pakai S salah berarti. Apa Wings pakai Z? Sayap baru sayap. Ya Wings pakai S. Kalau sayap udah jelas.
Oh. Nah, lu pertama kali terjun ke industri ini tuh dari siapa arahannya? Atau keinginan sendiri atau? Dari teman mama terus mulai modeling Oh, iklan. dari modeling iklan dulu. Umur berapa tuh berarti? Itu aku SD. 8 tahun. Oh, berarti pas udah di sini lagi. Pas baru banget pindah tahun pertama langsung gitu. Langsung masuk dunia entertain. Disuruh nyoba-nyoba dulu gitu nih, lu ikutin. Temennya deh. temennya mama tuh Modeling. apa? Temennya mama maksudnya dia profesinya ini kayak talent scout, bukan? Iya deh kayaknya. Semacamnya gitu. Jadi dia punya jalurnya untuk Iya. ngarahin ke sana. Tapi ya maksudnya tetap ya apa ya, atau kayaknya asisten talent scout gitu. Soalnya emang waktu itu nggak ada yang kayak fast lane atau Iya, apa iya, iya. gitu. Cuman lu mau nggak? Lu gua kasih tahu nih ini caranya kayak begini, ini begini, info begini. gitu, Ya, ini info, ini tata caranya lu ikutin deh gitu. Kayak gitu sih. Orang nyokap setuju. Maksudnya kan ya kita tahu biasanya kalau Cina ngapain sih gitu-gitu. Iya. Mama sih setuju. Setuju Tapi aja. kalau papa Oh, papa malah enggak. Papa justru enggak. enggak. Soalnya papa kan papa guru. Jadi dia sangat-sangat ya patokan dia Pendidikan lah. Pendidikan. Lu harus pendidikan lu bener. Fokus sekolah aja. science sekolah, kuliah, terus Kerja. Udah kayak gitu. biasanya. Bokap guru di sini, di sana, di Papa pindah-pindah. Papa guru bahasa Inggris. Jadi dia juga suka traveling. Jadi dia memang memilih negara-negara yang memang bahasa Inggrisnya kurang dan butuh pendidikan bahasa Inggris gitu. Oh, berarti bokap ini dong jatuhnya apa? Jauh sama lu. Kan pindah-pindah. Lu nggak Tapi ngikut? kayak setiap tahun papa pasti Oh, ada kesini balik. berapa ada baliknya. bulan. Ha-ha. Pas libur. Oh, berarti ini juga ya, maksudnya keren juga ya profesi bokap ya. Iya. Maksudnya anjay. gurunya bukan cuma sekedar guru di sekolah gitu, tapi ke Benar. negara-negara yang emang secara bahasa Inggris kurang untuk Dibantu. iya dibantu. Respect. Ke, Keren. ke negara mana lah yang pernah lu tahu? Rusia. Rusia. Terus Oh, Rusia bahasa Inggrisnya kurang ya? Oh. Meksiko. Meksiko belum, tapi papa pengen banget gitu. Cuma kayak lebih ke kayak Slovenia, Slovakia, terus Oh, kayak Eropa Timur ya banyak kan ya? biasanya Eropa gitu. Wih, keren. Terus kayak Ukraine, gitu-gitu sih kebanyakan. Yang kayak Eropa ke Turki juga pernah gitu. Berarti di rumah ngobrol bahasa Inggris. Papa bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa tapi nggak lancar. Oh gitu. Terbata-bata ya. Sebenarnya kalau ngomongnya lancar, cuman ya ada Beberapa kata lah ya. beberapa kata yang kurang pas Iya gitu. betul. Emang kalau diterjemahin kadang-kadang agak susah. Iya benar, padanan bahasa kita tuh Bener. gak sebanyak itu sebenarnya, Bener, bahasa bener. Indonesia tuh gitu. Oh. Iya. Oke, balik lagi ke Nyanyi tadi Nyanyi. 8 tahun akhirnya modeling. Terus di umur berapa lah bentuk girl band itu? Itu kayaknya baru setahun modeling sama iklan deh. Terus udah langsung dibuat girl bandnya seperti itu. Terus baru habis itu masuk ke dalam acting gitu. masuk ke acting. Pernah ke inbox dahsyat. Pernah. Pasti pernah lah. Pasti pernah Itu lah media ya. promosinya. Iya. Kan ini. Masih trio semprul berarti zaman dulu. Iya, Hostnya kan? trio semprul betul. Kita kuartet. 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 Trio semprul tuh siapa aja? Gading, Gading. Andika, Uus. Uus bener. bener. Hah? Tadinya Narji bener. Iya. Oh, sampai akhirnya mulai belajar acting lah. Baru dari situ kita berempat kita masuk ke dalam dunia acting bareng gitu. Papa akhirnya setuju gimana? Yang tadinya kan gak setuju. Sekarang akhirnya ya udah deh gitu. Pasti ada proofnya dulu dong, pembuktiannya dong. Kayaknya sih waktu itu harus tetap ya Oh, oke. pendidikannya dulu ya. Pendidikan lu Mau. tetap bener, Mm-mm. baru boleh. Kayak oke, lu mau homeschooling, ya udah nggak apa-apa. Tapi gue harus lihat nih rapot lo tuh. Progres nilai lu gimana? Nggak, pokoknya pendidikan tetap nomor 1 nih. Ini harus bener, kalau ini nggak bener gua cut ya, gini-gini ya. Nggak ada nih acting-acting nih, nggak usah nih. Oh. Anjay. Berarti mama ngapain? Ibu rumah tangga aja? Mama Atau- manajer. Oh manajerin kamu.
Oh. Ya manajerin siapa lagi? Enggak, kirain emang manajer ada beberapa Ya talent-talent enggak lah, gitu, biasanya orang tua Bang. pasti ya anaknya aja. Oh. Ngapain banyak-banyak, satu aja. Berapa lah potongannya? Enggak usah. Itu dapur. Kan Itu dapur, Mas. Enggak perlu. Enggak perlu. boleh tahu. Iya enggak usah. Itu urusan pribadi. Gak boleh ya. Enggak Oke, oke. usah. Tapi kalau yang kita handle sih 10 aja. Oh iya. Oh, berarti mulai dapat film di umur berapa? Kayaknya sih 9 ya, umur Ah, buset, 9. masih muda banget udah main film ya. 9. Gue 9 tahun masih main tanah. Belum main film gue. Main tanah gue. Kita main. Kok bisa 9 tahun main film? Iya, Masih kehitung nggak ya Kak kalau misalnya main tanahnya pas lagi syuting? Nggak, Pas lagi take. tetep itu hitungannya main film sih. Main film. Main film tetep. adegannya main tanah. Kalau kita main tanah gak kerekam kan. Bahkan di tahun itu yang punya kamera jarang. Oh 9 tahun. Ingat gak film apa? Berarti masih bocah banget. Iya bocil banget anjay. Waktu itu sih sinetron. Oh sinetron. 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 Sinetron apa? 9 berarti mungkin 2011-an ya. 2010-an. Iya, 2010 2011 lah. Waktu itu sama Cowboy Junior. Oh. Kita masih main kecil-kecil sandal- juga tuh. Iya itu si Sinetron. Iqbal juga masih pada kecil pas itu. Kiki doang yang enggak. Kita satu manajemen soalnya waktu itu. Oh. Gitu, girl band sama boy bandnya satu manajemen. Loh asuhannya Ko Patrick dong? Ko Patrick Effendi. Oh. Iya. Gitu. Oh baru tahu nih gue nih. Iya. Berarti irisan sama Cinanya ada juga. Ada. Di Patrick Effendi itu. Tapi jujur Cina jago dia. Benar. Cina jago bisnisnya dia. Bisnisnya oke dia. Bisnisnya oke. Iya. Dan sekarang Casey ini lagi akan ada di film Rego Nyowo. Yes. Horor. Horor. Lu termasuk orang pemberani atau tidak? Kenapa ngambil horor? Iya, kenapa ngambil horor? Challenging. Challenging. Satu ya challenging. Terus apa ya kayak sebenarnya ya maksudnya aku aja kan nggak berani kalau di dunia nyata Nyatanya. gitu. Jadi mungkin aku hanya bisa pemberani Di on film. screen. Oh iya. Dan kondisinya rame juga pasti Iya. kan di Iya. set. Rame juga. Benar. Ini syutingnya di mana Regonyo? Syutingnya waktu itu sih kita ada yang di Puncak, terus kita ada yang di Padalarang, Wow. ada juga yang di Malang juga. Soalnya ini sebenarnya cerita aslinya kan terjadi di Malang. Iya. Ya kan, gitu. Terus iya sih di Itu. situ-situ masih di jangkauan Jakarta. Tentang apa sih nih Rego Nyowo nih? Ini kan bahasa Jawa kan berarti kan Rego Nyowo. Meraga nyawa apa sih kayak Harga nyawa. harga rego harga ya. Sebenarnya ya jadi ini kan tentang kosan angker yang ada di Malang yang based on true story. Iya. Di dalam kosan angker ini ada 10 orang gitu termasuk aku peran aku satu-satunya. Dan kita dari 10 orang ini ya semuanya sangat-sangat beragam budaya. Ya karena yang ngekos kan. Ngekos, ngerantau Berarti juga. mahasiswa jatuhnya. Mahasiswa Oke. gitu. Ada yang udah kerja Oh juga. pokoknya yang ngumpul di satu kosan dari berbagai macam daerah di kosan itu. Jadi ada yang dari Solo, ada yang dari Bali, ada yang dari Sunda, itu peran aku. Terus ada yang Jakarta juga dan Malang juga Ya. gitu. Dan basically gimana 10 orang penghuni kos ini ketika diteror, menghadapi teror, gimana caranya untuk tetap bersatu dan melawan gitu. Gitu. Dan Ini ini teror- based Teror mistis. iya teror mistis. Dan lewat POV-nya Lena yang diperanin sama Cassandrina. Oke. Oh tentang kosan. Berapa sebulan? Enggak, Bu. Murah, Fokusnya Murah jangan kok. ke sana. murah banget. Enggak, gue murah tahu banget. kenapa dia ngomong itu karena Erin tuh penakut sebenarnya Casey. Jadi dia tuh berusaha Iya. mengalihkan cerita ketika sudah mulai terlalu deep dan dia udah mulai kebayang seremnya. Dia tuh berusaha mengalihkan dengan sesuatu yang menurut dia lucu. Bener. Enggak ini selipan aja. Gue inget banget kita kan pernah Apa? jadi MC premier film
horor. Erwin tuh pas nonton gini nih. Gini, cuman satu mata. Terus begitu kan kita udah tahu kan ketika sudah adegan sudah mengantarkan ke horor kan udah ada ya musiknya udah mengarahkan dia udah gini anjing. Padahal belum baru mau ke sana. Udah anjing gitu terus gak Tapi berani. gak apa-apa kok, aku juga gitu. Tuh sama. Aku juga gitu. Iya, tapi kan dia berani main filmnya. Tapi gue pernah terlibat kan di horor. Oh iya juga. benar, dia pernah di film horor salah juga. Satu judul horor juga. Tapi belakang layarnya. Belakang layar. Oh oke. Ikut syutingnya. Ketutupan dia. Ya. Di belakang layar kan ketutupan Bener. jadi. Gimana sih nih gue mau nonton. Enggak kesorot aja gue. Oh, tentang itu ya. Berarti syutingnya ada kejadian aneh-aneh gak pas syutingnya? Kalau untuk aku sendiri untungnya nggak ada. Nggak ada. Oh. Tapi kalau kemarin Sandrina dia sempet ngalamin dua Oh, kejadiannya. Iya salah hitung Waduh, pocong. serem bener itu. Salah. Dia kan pasti kan pocongnya kan ada yang memerankan lah. Bener. Ada yang memerankan. Ternyata lebih. Jadi ibaratnya kan ini ada 3 nih. Iya, misalkan dia ada 3. Sandrina sama Ari, Irham, Iya, Ari, Irham. sama Rasya, Hidayah. Mereka tuh lagi nunggu take, lagi nunggu di set kan. Nah semua pocong gantung yang ada di dalam Propertinya filmnya, itu. Disiapin. castnya mereka semuanya ya di set Iya. gitu kan. Terus akhirnya setahu aku mereka bertiga tuh kayak ya ngapain ya gabut gitu. Ya udah kita hitung aja pocongnya gitu. Sandrina salah ngitung lebih 1 daripada yang dihitung sama Ari sama Rasya. Kasian tuh kan orang telkonya kan, ya bayar 1 lagi dah. Enggak gitu, ini horor anjir. Jangan Ya ada detail. budget lebih nih, gimana nih? 1 masuk, siapa tadi namanya belum kedaftar. Tapi itu ngeri sih kalau, Iya, maksudnya serem kalau kayak gitu anjir. kan kita nggak bisa tahu tuh maksudnya ini tuh antara emang si ininya, ya Sandrina Salah skip, ngitung. beneran salah ngitung. Atau memang dia melihat yang tidak dilihat orang kan sebenarnya itu kan. Ya antara 2 itu sih. Salah ngitung mungkin. Tapi proses syutingnya seru nggak? Ini Proses Rego Nyowo syutingnya ini. seru banget. Soalnya maksudnya kita kan bersepuluh ya berarti dan itu maksudnya iya. baru yang jadi penghuni kosnya. kos. Itu masih ada yang jadi pemilik kosnya. Kayak Bu Astri diperanin sama Bu Dia Permatasari. Ya. Wah Gitu. legend itu. Terus ada Om Si manis Erwin. jembatan Ancol tuh dulu tuh. Dia Permatasari. Ada Om Erwin Moron juga gitu yang jadi suaminya gitu dan maksudnya seru aja gitu semuanya kita saling merangkul di sini gitu dan maksudnya bener-bener ya udah kita chemistry-nya udah enak aja gitu dari awal reading gitu. Oh. Dan di sini lu memerankan orang Sunda kan? Iya. Bisa. Ngomong Sundanya kan mesti ada momen. Iya. Lu mungkin ada acting coachnya atau mungkin. Waktu itu bukan ada coach acting coachnya. Waktu itu ada acting coachnya. Terus untungnya juga Ari dia Sunda Bandung. Oh jadi bisa Ya. Jadi dia sambil ngebantuin juga. ngasih tahu ini ngasih begini. Iya. Berarti fasih lah ngomong anjing mah. Mana? Oh. Loh, anjing di bahasa Sunda itu bukan kata Anjing. bukan kata-kata kasar. Tapi Itu mah imbuhan. anjing. Anjing mah kayak titik koma. Ya, Kalau pakai J baru ngatain. jatuhnya dipukul sama orang. Kalau bilang anjing, mana teh anjing gitu. Kalau anjing ini anjing. Kalau itu kata Iya, temen kayak gue yang imbuhan Sunda. aja. Kata temen gue yang orang Sunda itu mah kalau masih pakai Y itu mah bukan kata kasar kalau di Bandung. Oke. Katanya. Oke. Makanya gue sih gak berani nyoba juga. Tapi lebih ke kata-katanya atau lebih ke logatnya yang ditekan? Ini aku lebih ke logatnya sih. Aksennya berarti ya. Soalnya kan dia mengayun ya kalau Iya. Sunda ya gitu. Jadi dan maksudnya banyak lembut gitu Ya, harus tipikalnya yang lembut, lembut. nafasnya gitu. Kalau misalnya kayak aku sendiri, aku Cassandra, aku kan nafasnya agak bengep ya. Gitu kayak Iya. gitu kalau ngomong juga nafasnya wush Iya. gitu, gede gitu tarikannya gitu. Tapi kalau misalnya Sunda kan karena dia juga ngayun gitu. Jadi maksudnya kayak ya gitu, mah gitu, teh Iya. gitu. Itu kan gitu. lembut gitu keluarnya, Iya, bukan lembut, teh. lembut, Gitu. bener. Gak dihentak gitu. Iya, di ayun. Iya. Ayun, benar. Berapa lama belajar bahasa Sundanya berarti? Proses sebelum, berarti kan mungkin sebelum reading kan?
udah belajar bahasa Sunda dulu atau Kalau bareng? sebelum readingnya tuh paling cuman kayak semingguan sih. Semingguan terus reading 2 minggu ya Kak. Iya Oh. gitu jadi 3 minggu lah. Seru. Dari readingnya udah mulai dibantu juga sama beberapa case lainnya Ya mungkin. untungnya. Oh. Lu udah main film horor beberapa kali berarti? Ya. Untuk ukuran penakut termasuk pemberani ya? Iya dong, untuk ukuran penakut hitungannya pemberani lah. Horor gitu. Dulu mama aku kan dulu bisa lihat. Mamaku juga. Mamaku juga. Enggak. Beda ya konteksnya ya Kak. Oh, Beda ya konteksnya ya. Mau ngadu lu. mamaku bisa lihat bisa denger. Ya. Dulu bisa bisa. lihat yang mistis lah. Iya Ah, dulu, ah. tapi akhirnya ditutup karena ya nggak kuat lah. Keganggu lah ya pasti Keganggu. ya. Kayak Psikisnya aktivitas keganggu. hari-hari ngelihat ada. Iya, terus akhirnya itu sempat nurun ke aku dari mama. Oh sempat. Sempat, Iya. iya. Pas Cuma kayak kecil. pas udah gede juga. Sampai sekarang masih tapi belum ditutup. Sampai sekarang aku masih dikit. Cuma kayak lebih ke kayak bisa ngerasain. Oh. Kayak misalnya orang kan suka merinding ya kalau Iya, misalnya iya, ada iya. yang ini gitu. Mungkin aku lebih peka aja. Oh, sense-nya. Iya. Di sini ada nggak? Takut juga. Kan takut. Bener. Kan ya, takut. jangan diomongin. Terakhir sih yang gue tahu kan di ini ruangan ini nih depan nih. Kan yang biasa banyak baju-baju. Di situ katanya pernah ada suara-suara cewek nangis. Emang ya? Itu kayaknya kru aja gak sih? Enggak YouTube Oh, iya. kesetel, YouTube kesetel. Ya gak usah lu ceritain ke gua nih, gak peduli. Ya kan cuma denger. Gak peduli Nggak gua tahu. gitu-gituan anjing. Oh gitu. Nah lu kan katanya masih bisa ngerasa ya Casey ya. Nah pada saat proses syuting itu ya kan nggak bisa dipungkiri lah kita sering dengar. Proses syuting film horor itu biasanya ya salah satunya ada kejadian kayak gitu-gitu. Kok tumben elunya malah nggak ngerasa sesuatu, nggak terjadi sesuatu gitu? Kalau ngerasain Ngerasain. kan. Tapi kalau diganggu Nggak sampai. gitu. Tapi kalau misalnya ngerasain. Kalau ngerasa gitu apa sih yang dirasa? Maksudnya kita tuh pekanya kayak apa cuman merinding apa kayak kayak kita sadar ada pergerakan sesuatu yang nggak semestinya gitu. Biasanya ya itu sih kayak bulu kuduk berdiri semua gitu kan. Terus kayak lebih seringnya kalau aku tuh biasanya kayak kan kita ada peripheral ini kan vision gitu. Maksudnya sampai sini masih bisa lihat padahal kita ngelihat ke depan. Ya. Nah itu biasanya kayak lewat apa Ada berasa gitu. Iya kalau enggak kayak dengar juga kadang-kadang masih gitu kayak denger apa kayak Iya, gitu atau waktu itu sih pas di lokasi syuting lebih seringnya tuh ngerasa Kayak di tiba-tiba badan Ini di lokasi yang di Nggak mana nih? Yang di Malang kah atau yang puncak. pada larang karena Padalarang. itu kita beneran syuting di Hutan. perkebunan pohon pisang. Oh, Dan ini kayak kebun pohon pisangnya kan bukan yang kecil tapi yang gede. hektaran. Benar. Gitu. Ada tuh daerah situ benar. Jadi Padalarang. itu bener, iya maksudnya Auranya lebih berasa lah gitu. kalau kata Ari itu habitatnya. Ya, pohon pisang ya, pohon pisang ya. Gitu. Jadi waktu itu sih banyak banget ngerasa gitu. Maksudnya ngerasa kayak diliatin gitu-gitu. Lebih ke kayak gitu sih kalau feelingnya gitu. Lu kalau misalkan ditawarin film horor, ambil nggak? Ambil bar kepepet. Lebih takut ekonomi ternyata ya daripada hantu ya. Iya ya, bener juga deh kamu. Kan rame juga Iya, masih iya, orang-orang. iya, Tapi iya. juga ini gue tuh emang setakut itu. Karena kan pernah terlibat satu production horor gitu. Kayak WC-nya tuh cuma ada di set. Dan setnya tuh serem banget gitu. WC-nya gak ada lampu. Jadi lu mesti nyalain senter HP kalau mau ngencing gitu-gitu. Terus Jadinya takut iya takut. Terus setnya juga di banget. hutan. Setnya di hutan pas waktu itu. Buparta. Bukan Di di Jawa Timur. Jawa Timur. Bener-bener literally Kayak alas hutan. gitu dong. Iya, Iya. alas aja. Bener. Gitu. Alas tuh hutan ya.
Jadinya kayak itu kadang nahan-nahan kencing. Ya itu. Mending ditahan. Alhamdulillah kencing batu. Woi, amit-amit aja. Jadi duitnya habis buat operasi. Kalau kepepet mah berani-berani aja lah udah. Nah, Yang penting itu. Regonyowo ini menurut lu sebagai yang terlibat di dalamnya. Apa yang bikin orang nonton ini tuh kayak, kan ya film horor kan yang dicari kan adrenalinnya kan. Pasti ada salah satunya adrenalin lah, kayak ini selain ceritanya yang memang tegang, seru gitu sampai endingnya apa. Nah, tegangnya tuh sebenarnya di apa? Tegangnya menurut aku sih di sini kalau Hitmaker ya udah nggak perlu Ya. diragukan lagi Betul, ya. kalau untuk horor Iya. udah. Jump scare. Udah nggak segala perlu macam. gitu. Jadi dari sound effect-nya, dari scoringnya Ya, ya. juga udah pasti. Itu salah satu hal yang pasti bikin kita ngerasa Kebawa adrenalinnya. ya, kebawa Karena ke sebenarnya situasinya kan ya. itu kan musik sama suara Iya, itu kan yang salah satu hal yang paling penting kalau horor. Betul. Dan sama ini sih pergerakan kameranya juga sih. Iya. Salah Iya, satunya. itu Ya kan juga. dia kan akan mungkin ngikutinnya. Yes, kalau itu kan kita dari Pak Rizal Mantovani kan, sutradara kita, dan emang ya dia emang juga spesialis horor kan gitu. Jadi memang di situ kita semua cast kita bener-bener udah kita ngikutin Bapak aja gitu. Maksudnya kayak apa ya, dari shot-shotnya semuanya gitu sangat-sangat kita juga pun di set kita ngerasain tegangnya gitu. Maksudnya untungnya kita dibantuin sama kru, sama semuanya yang terlibat juga untuk gimana caranya kita Si pemain pun ngerasain tegangnya juga dan merasa ikut dibawa. takutnya juga. Dan akhirnya kan itu akan ke-translate on screen juga. Betul. Gitu. Lu pernah ada pengalaman ngekos gak berarti? Gak pernah. Aku selalu sama mama dari dulu. Ajak mamanya ngekos. Bukan itu poinnya. Enggak itu poinnya Mas. Ajak mamanya ngekos. Kan pertanyaannya bukan itu. Lalu bagaimana lu bisa terbiasa dengan hidup? Itu kan balik lagi kan. Apa metode yang lu lakukan Casey untuk ini di kosan? Biar tahu lah anak kosan tuh kayak apa sih gitu-gitu. Benar. Ya waktu itu sih untungnya teman-teman aku banyak yang ngekos juga. Oh, jadi Gitu. nanya-nanya. Jadi nanya-nanya aja gitu. Terus kayak maksudnya ya aku juga sering main ke kosan mereka juga kan kalau misalnya hangout atau apa gitu. Jadi ya dari situ-situ aja sih. Nyobain nyari yang paling horor gak kayak dari kalian yang ngekos ada gak yang kosannya udah mau rubuh gitu-gitu? Kan horor kan pasti kan. Itu bukan horor tapi itu serem sih ya. Beresiko. Serem yang berbeda. Beresiko ya itu ya. Nyawa bener-bener harga Bener nyawa sih, itu. bener sih. Iya. Berarti premis film ini berkutat di kosan yang emang angker dari sananya. Ya harusnya kita syutingnya di kosan benerannya, kosan aslinya yang di Malang. Oh. Cuma kayak ya aku kan sambil riset kan sebelum aku ngambil ini pun juga ini kan dari threadnya Kalanara Studio yang di X. Jadi aku sempat baca kan Iya, thread aslinya gitu. Terus akhirnya kayak pas aku cari-cari tahu lagi, akhirnya setelah syuting pun juga harusnya kita syuting di tempat aslinya, di kosan aslinya, tapi kayak ternyata kondisinya tidak memungkinkan. Untuk syuting. Karena bener-bener parah banget gitu kayak Tapi kosannya masih ada nggak? masih. Kosan aslinya masih ada. Masih ada yang Masih. nginep di situ? Maksudnya masih ada yang Gak nyewa? ada kayaknya, gak ada. Oh, emang bangunan udah. terbengkalai aja. Karena yang aku lihat, yang aku tahu juga, yang aku cari tahu memang ini saking angkernya si kosan aslinya, warga sekitar mereka tuh kalau ngelewatin pakai mobil, pakai motor, jalan kaki, mereka tuh takut banget dan mereka selalu bilang ya mereka ngerasa diawasin. Mereka merasa ada yang ngeliatin. Ketika lewat Atau situ. bahkan pernah lihat penampakan gitu-gitu. Jadi akhirnya warga sekitar menaruh lampu, bola lampu yang selalu dinyalain gak boleh dimatiin. Biar terang. Gitu. Maksudnya biar gak terlalu gelap. Siapa yang bayar listriknya? Enggak. Mas fokusnya Warga salah sekitar terus. kayaknya, patungan kayaknya. Masnya patungan. fokusnya salah terus dari Kayaknya tadi. patungan sih. Kesel saya, salah terus dari tadi fokusnya. Udah bagus loh dibangun serem tiap lewat. Siapa lah yang nggak penting itu Mas. Nggak penting itu. Ya takutnya gak dibayar kan berarti ada momen mati kan gak boleh mati. Nggak maksudnya listriknya. kan gue nggak baca threadnya ya. Nggak baca threadnya ya. Boleh diceritain dikit gak sih itu sebenarnya?
apa sih yang bikin itu angker pada di cerita aslinya di Treat itu sebelum diterjemahkan ke film? Ada pocong. Ada antena. Woi, Oh iya. Iya. ini Bang, spesifik yang ini. Poster-poster yang kayak gini juga ada. Iya. Poster-poster kayak gini juga ada. Aduh, lu juga salah sih nunjuknya gini. Yang ini aja nih, Mas. Ini. Pocong Yang aja. ini, Iya, yang ini. iya. Tapi pocongnya gantung. Oh, pocongnya Langsung sunyi. Di kosan itu ngegantung aja. Kayaknya bukan cuma di kosannya yang penampakan doang kan dilihat ya. tuh itu. Iya biasanya gitu. Tapi ya pasti maksudnya kalau misalnya ada satu entitas, pasti kan yang lain ngumpul juga dong. Iya. Apalagi kan abandoned gitu. Iya sih, abandoned building Udah gak gitu ya. ditempatin Bener. gitu. Pasti ya makin lama kan dia ngajakin teman-temannya kayak Iya, kayak, ayo. aja rumah nih. gue sepi nih, sini dong. Iya, gitu. kayak Party kita. Oh gitu. Tapi ya gitu sih emang pocong iya. gantung gitu ada yang dari mereka. Jadi kosan angkernya, kosan aslinya itu sebenarnya dia tuh ada kebun pohon pisangnya di belakangnya. Oh, aslinya. Aslinya gitu. Nah, Jadi, yang bikin banyak pocong itu apa? itu harus nonton nggak kalau kayak gitu? Oh. Nggak bisa diceritain aja. Woi, jadi nggak pada nonton orang-orang anjir. Iya. Oh gitu. Ya pokoknya ada pemicu lah di kosan itu salah satu karakternya sehingga muncul hal-hal janggal lainnya gitu. Iya. Untuk kemudian para cast nyari tahu lah kenapa nih gitu. Mm-mm. Wow. Jujur juga pas. Ya maksudnya kita biasanya kalau misalnya kita lihat horor tentang pocong, itu kan biasanya lumayan basic lah ya. Maksudnya make upnya, special effect-nya gitu. Biasanya kan ya paling kayak gini, gitu dihitamkan. Terus ada ini paling ada kayak berlumuran, Iya, tambahan gitu lah. kan, gitu. Jujur, salah satu alasan kenapa aku ngambil ini juga gara-gara aku lihat pocong in make upnya untuk film ini gitu. Dan lumayan seram sih. Lumayan seram banget sih. Maksudnya dia bukan cuma makeup yang kayak Iya, jadi hitam doang bukan gitu. asal lah. Secara semua ini dibikin supaya realistis lah, lebih realistis lah. Oh. Berani ya? Gue kayaknya nggak berani deh syuting horor dah. Tapi kan mungkin kalau kita yang ditawarin kan mungkin bukan pemeran utamanya, mungkin yang buat cuma selewat-selewat yang. Ya selewat-selewat pasti, selewat-selewatnya kita pasti bersinggungan sama pocong lah. Pastilah. Iya juga sih. Pastilah. Tapi kalau kepepet mah bisa aja, Bang. Iya sih. Tergantung sih kondisi ekonomi ya. Ya. Oh, mulai tayang kapan ini Hargonyowo? 31 Juli Kak, 31 Juli 2025. Yes. Produsernya Rocky Soraya. Yes. Film dari Mas Rizal Mantovani. Yes. Gokil ya. Seru. Mau dibacain juga yang di belakang gak? Apa di belakang apa? Di belakang. Pemain ya, pemain. Oh, Parakes Nanti aja. Kebanyakan. Nah, kita ngobrol sama Kes Andreli aja di sini sama Casey lagi di sini. Berarti balik lagi ke kehidupan lu. Kehidupan percinaan nih. Bener. Ada culture shock dikit gak gitu pada saat yang ya lu kan Pindah-pindah. lahir di Indo ke luar Amerika. negeri, balik lagi ke Indo. Paling pas pindah lagi ke Indo sih dari Amrik gitu itu baru ngerasain culture shocknya. Karena kayak tadi diomongin kan kalau misalnya pas kita masih umur 1 sampai 5 tahun kan nggak banyak ya ingatannya. 1 sampai 3 mungkin masih agak hilang-hilang lah begitu 4-5 tahun mungkin udah mulai ada ingatan. Ada. Gitu. Tapi ya itu jadi kebanyakan yang aku ingat dan yang aku ngerti pas udah cukup umurnya untuk mengerti kayak perbedaan budaya dan komunikasi dan segala macam itu kan pas di Amrik gitu. Jadi pas di Amrik kan memang mereka kebanyakan individualis ya. Kalau di kebanyakan Western culture gitu kan kebanyakan orang-orangnya kan individualis gitu. Dan akhirnya ya itu salah satu hal yang bikin aku agak culture shock pas pindah lagi ke Indo. Dimana di sini kan lebih gampang untuk berbaur satu sama lain gitu. Dan semua orang mau tahu lu ngapain di sini. Kalau di Amerika kan kayaknya nggak peduli lu mau itu ya silakan monggo gitu. Tidak peduli saya punya urusan di sini kayak ngapain itu. Berangkat kerja aja mampir. Enggak. Ada kayak gitu-gitu. Mampir. Casey mau kemana? Mau kerja Bu? Nggak mampir dulu. Ini sini. Ngekosip. Oh itu salah satunya. Ada lagi nggak yang lain?
Yang mungkin bikin lu anjir sebegininya gitu ya? Kayaknya paling bahasa sih. Oh bahasa. Bahasa di sini kan gak ada feminine sama masculine Oh noun betul. kan. Iya. Gitu. Paling dia. Iya, Gitu. iya. Dia bisa cewek bisa cowok Betul. gitu. Kalau misalnya di Inggris kan kita ada he, she, they, them gitu. Yang sekarang dipakai untuk pronoun. Iya, iya, iya. Gitu. Oh, anjay. Keren. Ini gua ya tapi kan lu sempat sekolah di Amerika lah ya. Berarti gua anggap pertemanan pertama lu pasti di Amerika dong. Karena ya umur 1-3 kan mungkin belum punya kenal, temen, iya benar. belum punya temen yang lu bisa ngobrol gitu. Temen Cina pertama lu siapa? Lu ada nggak? Punya nggak? Jet Li. Enggak. Teresa Teng. Enggak. Jet Li meninggal, beliau aja belum lahir. Di Amerika berarti itu pertemanan pertama kan? Iya sih. Ada nggak? Kalau misalnya Yang keturunan Cina, Chinese, iya maksudnya waktu itu kan kita kalau anak kecil kan kita nggak peduli sama background, Betul. Iya benar. ras dan segala macam kan. Gitu cuma kayak kalau Asian ada. Oh iya, karena di sana juga kita susah tuh nebaknya. Kita taunya Asian aja. Kita nggak tahu apakah dia ya Chinese American atau memang beneran dari Iya. Cina Atau Korean atau atau Korea Japanese atau Filipina. gitu. Ya Southeast Asia, Iya, Asia benar, gitu. benar, Kita benar. nggak pernah tahu kan. Dan maksudnya masih anak kecil kan Iya sih. bukan hal yang ditanyain Betul, kan. betul, Gitu betul. kayak oh iya kamu mau sahabatan sama aku nggak? Tapi kamu Cina nggak? Gitu kan nggak Iya, kayak iya. gitu. Iya, iya. Sebenarnya bukan itu sih Pak. Kayak pengen tahu aja lu punya ingatan terdekat nggak? Kayak Iya, gue punya teman temen deh dekat Cina lu. namanya si ini dia tuh kelakuannya gini-gini gitu. Kalau misalnya Chinese aku nggak tahu. Di sana tapi udah nggak dia tahu ya? Asian, Asian aja. gitu. Namanya Yeji. Siapa? Yeji Yeji. namanya. Kayak YEJI. Korea nggak sih itu? Enggak ya? Korea atau Jepang malah. Iya ya. Jadi ya Oh, Yeji. Tapi Asian aja. Asian. Oh. Di sini begitu pindah ke Indonesia ada nggak? Kalau begitu pindah ke Indonesia ya salah satunya yang syuting sama aku di sini. Namanya Sheva. Siapa? Oh, tahu gue lihat tuh. Shevchenko. Bukan. Ya betul dipanggilnya Seva betul. Shevchenko betul. Tapi kalau Shevchenko kan udah pasti bukan Cina. Dari namanya Shevchenko. Cina mana namanya Shevchenko? Iya kan ada ko-nya, Bang. Kalau mau Cina, Ko Shevchen. Nah itu bisa. Ko-nya gak di belakang. Ko-nya di depan. Ko Shevchen. Itu pun biasanya Ko-chen gitu. Ko-chen dipanggilnya. Shevchenko ada ko-nya. Cina gak gitu dong. Iya, Seva tadi. Oh iya ini. Oh. Berarti teman itu memang teman main atau baru kenal di industri? Baru kenal di sini terus akhirnya jadi teman main. Akhirnya jadi teman main. Karena Oh. cocok. Iya. Dia nyangka nggak lu Cina awalnya? Gak ada kayaknya yang Iya, lu nyangka. kan masih gini. Oh, lu ada Cinanya gitu. Tapi ya awal pertemanannya bukan gara-gara sama-sama Chinese. Iya betul. Oh. Kalau gue ya kalau misalkan dibalik pertanyaan, gue lagi inget temen bule pertama gue siapa ya? Siapa ya? Ada Chris nggak ya? doang paling kita bar. Itu juga bukan temen. Iya. Si Chris Jacob Sebatas itu. kenal itu ya? Sebatas kenal. Gue ada nggak ya? Nggak ada lagi kayaknya. Nggak ada. Lu mau nggak jadi teman? Temen bule pertama kita ya? Iya, teman bule. Temen bule pertama kita ya? Cassandra Lee. Itu Cassandra. privilege sih kak. Itu privilege. Ada bulenya, ada Cinanya. Ada Indonya lah. Ada Indonya lengkap, benar. lengkap. Deal lengkap. nggak nih? Deal. Lu jadi teman bule pertama kita. Oke, kalau gitu deal juga berarti. Punya teman bule. Oh, Alison. Oh, Alison bener. Alison. Dia Inggris juga. Oh, si iya. Alison. Dia stand up komedian. Cowok. Cewek. Oh, cewek. Iya. Tapi lama tinggal di Sunda. Di Bandung. Jadi bahasa Sundanya fasih banget. Apa harusnya dia yang main di sini? Enggak, tapi udah. Dia Udah sekarang lama tinggal di banget. Bali kalau nggak salah. Iya, dia sekarang stay di Bali ya si Jadi Alison. Alison bule Bali. Enggak. Enggak. Kenuli Bandung. Ya kalau nggak salah Alison tuh Inggris nggak sih? Iya, kalau Ya nggak kan salah. dia Inggris, tapi udah ibu-ibu. Dia Suci berapa? Suci 2 ya? Stand up comedy season 2. 2012 berarti. Iya. Di Kompas TV. Dia bule, dia tinggal di Bandung lama. Stand up-nya pakai itu campuran bahasa Sunda, bahasa Indonesia iya. pakai bahasa lucu banget makanya. Iya. Mukanya bule banget. Raya rambutnya ya blond bule lah khas lah, tapi Sundanya Kental asli banget, kental anjir. banget, lucu banget makanya.
Oh iya benar, Ellison masuk tuh. Oke. Ya, Dua berarti temen bule gitu. Tadi gue mau nanya apa ya? Apa? Tadi gue ada mau nanya sesuatu jadi lupa ada gara-gara Ellison. Gara-gara Ellison jadi lupa. Bule. Bandung. Bule, Bandung. Bali. Enggak udahlah lupa lah gue. Cikoleang. Cikoleang apa? Ya. Lu nyanyi udah, acting udah, apalagi lah yang mau lu coba ke depannya. Emang suka seni berarti? Suka. Oh. Kayaknya mungkin kayak behind the scenes kalau film gitu Direct. atau ya semacamnya gitu atau kayak even like Astrada gitu-gitu. Oh lu ada Kayaknya ketertarikan gitu juga? Oh. Kayaknya seru aja sih gitu. Maksudnya untuk coba-coba gitu. Tapi kalau misalnya untuk beneran menjadikan itu Profesi. kayaknya Mending acting deh. soalnya aku lihat emang ribet gitu. Betul, ribet maksudnya. banget sih, ribet banget Gitu, sih. soalnya kan ada ya kayak ada fokus cooler gitu atau Iya. puller gitu. Iya. Gitu terus kayak harus ngefokusin. Bahkan kan satu kamera kalau misalnya film yang bener-bener film gitu kan satu kamera itu bisa sampai 3 orang yang Iya. ngurusin gitu. Betul. Iya. Ya walaupun acting juga sebenarnya susah sih. Maksudnya ada kesulitannya masing-masing lah. Benar. Kita Berarti belakang layar. Acting ada ambil kelasnya? Sekolah acting sendiri gitu? Paling dulu tuh kayak Sanggar ngikut Ananda. Sanggar. Oh Ananda. Tapi itu dulu banget Iya, iya. dan kayaknya cuma ikut 2 kelas deh kayaknya waktu itu. Oh. Gitu soalnya sambil syuting kan gitu jadi kayak ya waktunya nggak ada. Ya sisanya belajar dari project-project aja. Gitu ya. Iya. Sanggar Ananda tuh termasuk soalnya Yang setahu lumayan gua terkenal Sanggar ya? Ananda tuh termasuk sanggar yang top tuh. Dia yang memperkenalkan banyak talenta-talenta lah. Oh. Tahu Diki Divi? Pernah dengar? Diki yang sekarang di BTS Trans 7. Pernah dengar. Dia stand up comedian juga. Sekarang di TV banyak sering banget. Itu dia salah satu jebolan Sanggar Ananda juga. kan. Tapi emang kalau dulu di Sanggar emang diajarinnya banyak gitu, bukan cuma misalnya acting Iya gitu. iya benar. Tapi benar. kayak Nari ya juga harus ada kan. Nari, terus nyanyi, terus presenting. Oh benar. Terus ngelawak juga gitu. Lawak benar. Semuanya ya berarti Semua belajar. nanti dari situ ya udah dipilih lu lebih ke yang mana. Condong ke arah mana? Oh, lu acting lah akhirnya. Ya aku ke acting. Oh, tapi susah nggak Pressure-nya sih terlalu banyak Kak kalau jadi komika atau jadi presenter. Enggak lah. Ya kita yang pressure-nya terlalu banyak kalau acting. Ini mah masalah duluan aja. Lu duluan acting kita Ketemu duluan. mana duluan? Iya benar sih. Lebih ke talenta masing-masing. Benar. Ada orang yang terlahir memang pinter acting dari kecil, suka bohong. Kalau bohong bisa dipercaya ya kan gitu. Terus ada juga yang kalau dulu jadi pelawak di kelas semuanya ketawa gitu kan. Iya, benar. Nah gua tuh bukan tipe yang itu malah. Gue juga bingung kenapa gue bisa jadi stand up comedian. Bener, Awal- emang kita termasuk orang yang paling lucu di tongkrongan? Enggak Di juga. kelas, di sekolah? Enggak. Kita paling diem. Benar. Nah stand up comedy itu kayaknya nggak butuh. bisa dipelajari. Nggak butuh gitu-gitu Ilmu yang tuh. bisa- ya Sebenarnya kayak ini acting lah. menurut gue acting tetap perlu ada bakatnya. Menurut gue. Namanya kalau kita tuh bisa mempelajari dengan emang lu orangnya pendiam tuh bisa gitu. Iya. Acting tuh kayaknya emang harus ada bibitnya deh. Tapi kayaknya kalau misalnya jadi komika gitu bukannya harus tetap ada, ya maksudnya tetap bakat juga sih menurut aku ya Kak. Karena maksudnya kayak kita harus ya satu mental yang kuat Oh, gitu. iya, Maksudnya karena aku juga punya beberapa temen yang di stand up yang ya aku dengar ceritanya ya Ya. kalau misalnya nggak dapet ketawanya Ya betul. atau nggak dapet reaksinya, Betul. Oh. ya Betul, lumayan betul. gitu kan Iya, iya. kena Betul. gitu. Oh, berarti kenal beberapa anak stand up siapa aja? KG G Ya. Pamungkas. gitu terus kemarin Alif Alif Revelino. Ya. Gitu. Emang komika yang di film aja. Kalau berarti Alif ya. Revelino ya Iya. dia lagi aktif di Fajar Nugra. Fajar mungkin. Nugra bener. kalau itu belum pernah. Belum pernah Oh, ketemu. belum pernah ketemu. Tapi kalau Alif ini memang lagi banyak di film-film yang angkatan-angkatannya Casey nih. Iya, Gen Z Karena gitu ya. karena waktu itu gue juga kan gue main ke base campnya Bikers Dakwah. Heeh. Masya Allah. Masya Allah. Ya, emang gak boleh. Boleh. Iya terus ada Alif, ada Brian Domani di situ. Terus ada Jeffrey Nicole, terus ada Davina.
Bukan, ada Abizar. Terus kayak baru tahu gue ternyata ini anak pada muda-muda banget ya, kenapa gue tua sendiri di sini. Gue kan karena Ustadz Alfi aja di situ. Jadi gue baru tahu Brendo Mani ternyata masih muda banget di situ. Jeffrey Nicole aja gue gak nyangka ternyata dia muda banget. Oh iya? Iya. Bukannya 28-an? Enggak, belum masih muda dia, masih muda. Gue kayak set nih anak-anak muda-muda ini keren-keren banget ya. Ade-adean semua. Iya, ade-adean udah pada karyanya udah pada bagus-bagus, udah pada Iya. wah keren dah emang ini. Kok kita enggak ya dulu ya? Ya asal hidup aja. Oke, Ya, Casey terima kasih ya Casey, udah terima kasih ya sudah mampir ke podcast Pacinko. gitu. Jadi pengalaman baru kita nih punya temen bule. Cina dan bule. Gokil bro. Menarik ini menarik nih. Dan fakta baru yang kita tahu adalah Lee ternyata nggak selalu Cina. Bener. Tapi ada dari Inggris. Jangan lupa nonton. Rego Nyawo tanggal 31 Juli 2025 tayang di bioskop seluruh Indonesia. Betul. Ada Cassandra Lee dan beberapa cast lainnya yang akan. Ada Ari Irham. Ada Ari Irham juga. Ada Sandrina Michelle. Ada gitu deh. Banyak lah pokoknya. Kalau gue sebutin panjang sih. Benar, closing kita. Jangan lupa nonton ya di bioskop teman-teman. Casey terima kasih ya sekali lagi ya sudah mampir ke sini. Semoga Thank you. lancar-lancar project-project berikutnya. Amin. Film-filmnya juga meledak. Amin. Berapalah penonton target pengennya? Minimal 1 juta lah. Minimal 1 juta. Minimal 1 juta. Tangan gue sih pernah salaman sama Jegel. Woi. Jadi kalau mau coba salaman juga siapa tahu minimal 800 mah bisa nyampe. Sekarang brengsek tuh orang tangannya jadi dianggap sakti tuh. Karena kalau mau film bagus mesti salaman sama dia. Jadi gitu. Kalau gitu. Oke, terima kasih. Sekoci juga sudah menonton. Sampai jumpa di Pacinko episode berikutnya.